Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Amirah, NIM T 2018-5033. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi dari makalah saya yang berjudul Paradigma Urf Sad Adzari'ah dan Syar'u Mangkolabna. Baik, yang pertama adalah urf. Nah, pengertian dari kata urf itu sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu arfa ya'rifu, yang berarti mengetahui. Sedangkan dalam Al-Quran itu biasanya disebutkan dengan kata al-ma'ruf, yang artinya sesuatu yang dikenal oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Nah, dikenal itu sendiri dalam artian sesuatu yang diakui oleh masyarakat di sekitar. Beberapa ulama usul fiqh juga berpendapat bahwasanya urf ini bisa diartikan sama dengan adat. Namun hanya beberapa. Karena usul fiqh dan adat memiliki sebuah kemiripan, yaitu segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat dan dilakukan oleh mereka dalam kehidupannya sehari-hari, dilakukannya itu secara berulang-ulang. Lalu dari urf ini dibagi lagi menjadi beberapa macam segi. Nah, yang pertama itu ditinjau dari segi jangkauannya. Urf dibagi menjadi dua, yaitu adat kebiasaan umum dan adat kebiasaan khusus. Nah, yang pertama, adat kebiasaan umum. Adat kebiasaan umum ini bersifat umum atau berlaku bagi sebagian besar masyarakat di wilayah yang luas, seperti membayar ongkos kendaraan umum dengan harta tertentu tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja. Nah, sedangkan adat kebiasaan khusus yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Seperti kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat satu tumbuk tanah untuk menunjukkan pengertian luas tanah 10 kali 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan 2 orang saksi. Lalu yang kedua adalah ditinjau dari segi ketentuan hukumnya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu urf yang abshoh dan urf yang rusak. Nah, urf yang sahih atau yang abshoh ini yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mahar atau mas kawin yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Nah, sedangkan urf yang rusak yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syarat. Kebalikannya urf yang sahih. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia yang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak yang menyebabkan manusia itu syirik. Lalu yang ketiga adalah ditinjau dari segi objeknya. Urf juga dibagi menjadi 2, yaitu urf qauli. Yang pertama urf qauli, yaitu kebiasaan masyarakat dalam berucap atau menggunakan kata-kata. Seperti contohnya ketika seseorang membeli daging di pasar. Nah, sedangkan penjualnya menjual berbagai macam daging seperti daging ayam, daging sapi, daging ikan. Tetapi karena dalam masyarakat tersebut biasanya menggunakan kata daging kepada daging sapi, biasanya kan kalau ayam mereka hanya bilang beli ayam 1 kilo. Nah, kalau daging biasanya itu menggunakan kata
daging untuk daging sapi. Selanjutnya adalah urf fi'li atau kebiasaan masyarakat dalam bentuk perbuatan. Nah, yang dimaksud perbuatan ini adalah perbuatan biasa yang tidak menyangkut pautkan dengan kehidupan atau kepentingan orang lain, seperti libur kerja 1 hari dalam 1 minggu gitu. Selanjutnya adalah apa landasan hukum yang dipakai dalam hukum urf ini. Nah, sebagai orang Islam, dasar hukum kita adalah Al-Quran dan hadis. Begitu pula urf. Urf menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum daripadanya. Yang pertama, dasar hukum dari Al-Quran yang digunakan oleh para ulama untuk kehujahan pada urf yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 199. Nah, dalam surat tersebut memiliki arti sebagai berikut. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Ada juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Melalui ayat tersebut Allah juga menegaskan bahwa Ia tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan mengurangi kesusahan karena Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya. Selanjutnya, landasan hukum urf yang tertera dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang artinya, apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek, maka jelek pula lah di sisi Allah. Nah, ungkapan Abdullah bin Mas'ud itu, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjadikan urf sebagai landasan hukum terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, urf mengandung kemaslahatan yang logis. Lalu, urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan urf, atau minimal di kalangan sebagian masyarakat. Lalu, urf juga dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Berarti urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Urf juga tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas itu tidak bisa diterapkan. Nah, selanjutnya untuk poin B adalah sad adzari'ah. Nah, pengertian sad adzari'ah itu sendiri yaitu itu berasal dari dua kata, yaitu saddun dan adzari'ah. Nah, itu berarti kan menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Dengan begitu, sad adzari'ah memiliki pengertian sebagai suatu metode penggalian hukum Islam dengan cara melarang, mencegah, menutup jalan atau wasilah sebuah pekerjaan yang awalnya diperbolehkan, namun karena menimbulkan suatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan, maka akhirnya hal tersebut dilarang. Selanjutnya adalah landasan hukum sad adzari'ah. Nah, seperti urf, sad adzari'ah juga mempunyai dua dasar hukum yang utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis.
Nah, di Al-Quran itu landasan hukum tentang sad adzari'ah terdapat pada surah Al-An'am ayat 108 dan surat An-Nur ayat 31. Di situ dijelaskan bahwa yang pertama, surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, dalam ayat tersebut juga memiliki arti bahwa jika kita mencaci maki sesembahan kaum musyrik sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan dari orang-orang musyrik itu sendiri dengan mencaci Allah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, landasan hukum yang kedua ialah hadis dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah satu dari kaum kafir, lantas dia memerangi aku? Lalu dia memotong sebelah tanganku sehingga ia berhasil benar-benar memenggalnya. Lalu ia bersembunyi di balik sebatang pohon untuk berlindung dariku. Setelah itu ia mengatakan, aku telah menyatakan keislamanku kepada Allah. Lalu apakah aku masih boleh membunuhnya, wahai Rasulullah?" Setelah dia berkata seperti itu, lalu Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya." Al-Miqdad pun berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku." Baru kemudian ia mengatakan hal tersebut setelah berhasil memotongnya. "Apakah aku boleh membunuhnya?" Rasulullah pun bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya. Sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafadzkan tersebut." Lalu klasifikasi sad adzari'ah. Nah, para ulama berbeda mengklasifikasi sad adzari'ah dalam beberapa aspek. Yang diantaranya yang pertama, dilihat dari bentuknya, dapat dibagi menjadi 3, yaitu sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Yang kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Dan sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Nah, yang kedua juga dilihat dari akibat atau dampak yang ditimbulkannya. Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4, yaitu perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Lalu yang kedua, perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak. Lalu yang ketiga, perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan. Nah, yang terakhir, perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh seperti melihat wajah perempuan di saat dipinang. Nah, yang terakhir dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Di sini Abu Ishaq Al-Syatibi membaginya dalam 4 macam, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Yang kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Lalu yang ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Lalu yang terakhir, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan. Misalnya seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal. Nah, kedudukan sad adzari'ah dalam hukum Islam. Di kalangan ulama usul fiqh terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan sad adzari'ah sebagai dalil syara'. Di sini Quraisy Shihab, ulama Malikiyah, menggunakan Quran surat Al-An'am ayat 108 dan
Quran Surat An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang Ad-Dzariyah. Di situ ia menjelaskan bahwa ditempatkannya Ad-Dzariyah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syarak tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan ini ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syarak terhadap perbuatan pokok. Selanjutnya adalah poin terakhir, yaitu syar'u mangqoblana. Pengertian dari syar'u mangqoblana ialah hukum-hukum atau syariat Allah yang diturunkan pada zaman dahulu, pada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Musa, yang memiliki kesamaan dengan hukum yang sekarang. Syar'u mangqoblana bisa disebut juga syariat yang dibawa para rasul dahulu sebelum Nabi Muhammad, yang menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka kepadanya, seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, dan sebagainya. Nah, bagi umat Islam, mengikuti hukum-hukum atau syariat tersebut merupakan suatu kewajiban selama tidak ada yang dalil-dalil yang menghapusnya. Nah, syar'u mangqoblana ini dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam Al-Quran dan hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinasah dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 146 yang berartikan, kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang punya kuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan pada mereka lemaknya. Nah, ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi terdahulu. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145. Lalu yang kedua adalah hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya, namun juga dipakai oleh umat sekarang, umat Nabi Muhammad, dan seterusnya. Seperti contohnya dalam Al-Quran yang mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Lalu macam-macam syar'u mangqoblana. Ada 4 dalil yang dibuat tendensi mereka, para ulama yang menganggap bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat kita. Nah, yang pertama ialah syariat umat sebelum kita adalah syariat Allah yang tidak ditegaskan kalau telah dinasah. Karena itu kita dituntut mengikutinya serta mengamalkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 90, An-Nahl ayat 123, dan lain-lain. Nah, di situ juga disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca salah satu ayat Al-Quran dalam surat ayat 24. Sedangkan yang kedua, kewajiban mengqodho sholat fardu berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang tertidur dan lupa melakukan sholat, maka qodhoilah, atau kalau nanti sudah ingat. Lalu yang ketiga adalah ayat kelima dalam surat Al-Maidah yang menyebutkan permasalahan qisas. Ayat ini dibuat tendensi oleh para ulama akan kewajiban qisas dan dalam syariat Islam. Lalu yang keempat, Nabi itu senang untuk mencocoki ahli Alkitab dalam permasalahan yang belum ditetapkan keberadaannya oleh wahyu. Landasan hukum syar'u mangqoblana. Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Hal ini terlihat dari firman Allah surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya,
Dia, Allah, telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah-pecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dikehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali padanya. Nah, dalam ayat tersebut kita mengetahui bahwa ada perubahan aturan yang dibawa pada para utusan Allah. Perubahan hukum itu dapat dipahami sebagai penyesuaian atas kondisi fisik dan pemikiran manusia pada zaman Rasul-Rasul diutus. Contoh perbedaan antara syariat Islam dengan syariat sebelumnya adalah tentang tata cara bertaubat. Syariat Nabi Musa dengan cara bunuh diri. Misal lainnya tentang pakaian yang terkena najis, harus disucikan dengan cara memotong bagian yang terkena najis. Nah, di antara syariat itu masih ada yang berlaku hingga sekarang, meski tidak sama persis tata cara waktu pelaksanaannya, seperti perintah puasa, kurban, dan sebagainya. Nah, sehubungan masalah syariat berkaitan dengan hukum praktis, maka pembahasan syar'u mangkoblana ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam, khususnya pada cabang ilmu yang membahas mekanisme pembentukan hukum Islam, yaitu ilmu usul fiqh. Nah, para ulama juga menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau syar'u mangkoblana itu adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, yang menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum Allah menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat terdahulu ditemukan apakah dari kitab suci Nabi dan Rasul terdahulu yang ada sekarang seperti Perjanjian Lama untuk agama Yahudi dan Injil, Bible untuk agama Kristen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama. Lalu meyakini adanya kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu adalah merupakan salah satu rukun iman. Namun kita juga meyakini bahwa perjanjian lama yang ada sekarang bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil atau Bible yang dipegang oleh Kristen saat ini bukanlah Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Lalu kedua kitab itu telah mengalami perubahan atau telah diubah oleh tangan-tangan para penganut agama Yahudi dan Nasrani. Para ulama sepakat tidak menjadikan kitab Taurat dan Injil sebagai hujjah dari syar'u mangkoblana. Kalau demikian halnya, maka yang disebut syariat sebelum kita adalah hukum-hukum yang berlaku untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad sejauh yang dapat dibaca dalam Al-Quran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang Al-Quran dan hadis Nabi banyak berbicara tentang syariat terdahulu. Kehujahan syar'u mangkoblana. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang syariat sebelum kita itu menjadi dalil dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad. Syar'u mangkoblana sebagai dalil hukum dimasukkan oleh Al-Ghazali ke dalam 4 dalil yang disepakati oleh ulama usul yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama adalah kelompok jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara sebelum kita dalam bentuk yang ketiga tersebut tidak berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya adalah bahwa syariat sebelum kita itu berlaku secara umum, lain halnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang berlaku secara umum dan menasah syariat sebelumnya. Nah, lalu yang kedua, sebagian sahabat Abu Hanifah sebagai ulama Malikiyah, sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa
Hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasahnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Sebenarnya perbedaan pendapat dalam soal kisos itu tidak semata disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam hal pemberlakuan syariat sebelum kita, tetapi ada beberapa faktor pertimbangan lainnya. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, namun yang berpendapat bahwa syariat sebelum kita itu dapat menjadi syariat bagi kita adalah bukan karena ia adalah syariat sebelum kita, tetapi karena ia terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang harus dijadikan pedoman oleh kita umat Nabi Muhammad. Demikian kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum Islam tidak berdiri sendiri. Nabi Muhammad SAW sampai usia 40 tahun belum menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberlakukan bagi umatnya. Nah, selama masa menjelang penerimaan risalah itu, apakah beliau beramal mengikuti syariat agama sebelumnya atau tidak? Dalam hal ini ulama usul berbeda pendapat, yaitu sebagian ulama termasuk Abu Husain Al-Basri berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti syariat manapun dari syariat nabi-nabi sebelumnya ketika beliau belum menerima wahyu. Alasannya karena sekiranya Nabi Muhammad beramal dengan salah satu syariat yang dibawa Nabi dan Rasul terdahulu, tentu akan ada penukilan dari beliau dan akan dikenal luas atau populer tentang beramalnya dengan syariat itu. Serta Nabi Muhammad sendiri akan bergabung dan berbaur dengan sesama umat yang menjalankan syariat tersebut. Pendapat ini dikuatkan oleh Sidi Nazar Bakri yang mengutip para jumhur mutakalimin dan sebagian ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa Nabi sebelum diutus menjadi Rasul tidak terikat dengan peraturan atau syariat sebelum Islam. Karena jika Nabi SAW terikat dengan syariat sebelum Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkannya. Lalu yang kedua, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad mengikuti salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya menjelang beliau menerima risalah. Alasannya ialah bahwa Nabi Muhammad sebelum menerima risalah telah tawaf di Baitullah dan biasa makan daging kurban. Hal ini bukanlah suatu amalan yang dapat ditetapkan dengan akal. Dengan demikian, meski ada petunjuk wahyu yang diikuti beliau, yaitu syariat dari Nabi dan Rasul terdahulu. Lalu yang terakhir adalah pendapat ulama yang bersikap tawakuf, dalam artian tidak menentukan sikap tentang apakah Nabi menjalankan syariat yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya atau tidak. Meskipun ada kemungkinan masih berlakunya syariat lama tersebut, pendapat ini adalah yang terpilih menurut Al-Amidi dan Qadhi Abdul Jabbar dan ulama lain yang sependapat. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.